Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat-sehat saja. Baik, dalam kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan materi pembelajaran yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab A, yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya kita akan coba lihat apa sih makna kata hukum itu sendiri. Kita lihat bahwa hukum itu artinya menetapkan, diambil dari bahasa Arab. Nah, kemudian di dunia akademis istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan adalah peraturan perundang-undangan. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian kita lihat pengertian hukum dari berbagai sumber. Pengertian hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kemudian kalau menurut Plato, hukum adalah merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan mempunyai sifat mengikat hukum dan masyarakat. Kemudian Aristoteles juga mengatakan bahwa hukum adalah merupakan kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tapi juga hukum untuk masyarakat, di mana undang-undang akan mengawasi hukum dan menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Kemudian menurut Immanuel Kant, hukum merupakan semua syarat di mana seseorang mempunyai kehendak bebas sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan mentaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Kemudian menurut Profesor Dr. Van Kant, hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Kemudian menurut Bors, hukum merupakan semua peraturan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana saat pelaksanaan bisa dipaksakan untuk tujuannya mendapat keadilan. Kemudian apa sih perlindungan hukum? Perlindungan hukum menurut Andi Hamzah adalah dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Kalau menurut Simanjuntak adalah mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Nah, unsur-unsur perlindungan hukum sendiri adalah yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya berkaitan dengan hak kewarganegaraan. Kemudian adanya jaminan kepastian hukum dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pentingnya perlindungan hukum yaitu tegaknya supremasi hukum untuk menegakkan juga keadilan dan mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah hukumnya sendiri. Bagaimana? Kemudian penegak hukumnya juga harus betul-betul mempunyai integritas, masyarakatnya juga sadar hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus siap, dan juga kebudayaan bagaimana mempengaruhi hukum tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan untuk bahasan minggu ini. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat kalian selalu melaksanakan literasi mandiri lagi, mencari sumber-sumber materi dari sumber belajar dari berbagai sumber. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.